Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang adik-adik semua. Mohon maaf atas keterlambatannya. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita belajar mengenai tahapan penelitian. Oke, kita ulangi lagi. Jadi penelitian itu adalah sebuah kegiatan riset yang diorganisasi secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi karena kita punya pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab sehingga kita melakukan riset, melakukan penelitian, melakukan penyelidikan. Sehingga riset itu sebenarnya merupakan suatu proses kreatif. Nah, karena aktivitasnya itu harus secara sistematis, jadi ada tahapan-tahapan dalam penelitian yang harus dilaksanakan secara runtut, secara urut. Apa saja? Yang pertama, sebelum kita melakukan penelitian, kita harus menentukan ide penelitian. Di mana di situ ada isu, maka di situ juga akan ada kreativitas ide penelitian. Nah, setelah kita menentukan ide penelitian, kemudian kita merumuskan masalahnya. Kalau tadi ada idenya, kenapa kita punya ide penelitian A misalnya? Oh, pasti itu karena A itu punya sesuatu yang itu mengundang keingintahuan kita untuk menjawab permasalahan tersebut. Lalu kita rumuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan ide penelitian yang sudah kita tentukan tadi itu. Nah, setelah merumuskan masalah penelitian, kemudian kita mengumpulkan semua keterangan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Bisa kita belajar dari jurnal, kita ambil info dari jurnal, dari buku, textbook. Kemudian bisa juga dari pusat data gitu. Bisa dari BPS, bisa menggunakan data-data internasional, atau kita kumpulkan berita-berita yang terkait dengan masalah tersebut. Setelah kita kumpulkan, terus kemudian kita kaji semuanya. Kita amati, kemudian kita ambil sintesisnya, intisarinya, kemudian kita bandingkan dan kita tentukan, kita beri highlight mana yang belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Apa perbedaan antara penelitian kita dengan penelitian sebelumnya, sehingga kita bisa menyusun sebuah riset gap. Nah, kalau kita sudah bisa menyusun riset gap, itu kita jadi tahu di mana letak kontribusi dari penelitian kita. Nah, tapi untuk level S1, level sarjana, itu adik-adik tidak masalah kalau penelitiannya bukan merupakan penelitian yang terbaru, sama sekali terbaru, belum ada yang meneliti. Kalau level S1 itu masih taraf bagaimana mengimplementasikan metode penelitian. Oke. Nah, dari pustaka dan referensi yang kita kumpulkan tadi itu, kemudian kita bisa menyusun jawaban sementara dari pertanyaan penelitian kita, atau sering disebut dengan menyusun hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara atau jawaban sementara dari pertanyaan penelitian. Setelah hipotesis kita susun, kemudian kita uji hipotesisnya. Betul tidak jawaban sementara kita tadi itu? Nah, setelah kita uji hipotesisnya, kemudian kita mengolah dan menganalisis data. Setelah kita punya output analisis data, kemudian kita interpretasi, lalu kita bisa mengambil kesimpulan. Oh, hipotesis saya tadi itu ditolak.
hipotesis saya tadi itu diterima. Lalu kita membuat kesimpulan. Nah, setelah clear kesimpulannya, kemudian kita tulis laporannya. Itu merupakan tahapan umum dalam pelaksanaan penelitian. Oke, apa itu ide penelitian? Bagaimana kita bisa punya atau muncul ide penelitian? Yang pertama adalah professional experience. Kita bisa punya penelitian itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan. Misalnya kalau dia seorang peneliti atau seorang dosen, maka pengalaman dalam sepanjang dia bekerja sebagai peneliti itu akan menentukan ide penelitiannya. Semakin tinggi jam terbangnya, maka dia akan semakin kreatif dalam membuat ide penelitian. Kalau mahasiswa, adik-adik bisa memunculkan ide penelitian itu dengan banyak pengalaman berinteraksi dengan orang lain, pengalaman magang, pengalaman praktikum, pengalaman berorganisasi, atau pengalaman field trip ke perusahaan, pengalaman field trip ke perkebunan. Nah, itu membuat akan menstimulasi, memancing kita untuk muncul ide-ide penelitian. Dan ide penelitian itu akan selalu menstimulasi atau memancing adanya pertanyaan, menarik pertanyaan. Jadi kalau ide penelitiannya itu flat, itu nggak akan ada pertanyaan, kita nggak akan tertarik. Selama ide penelitian itu bisa membuat orang itu tertarik, bisa membuat kita bertanya-tanya, itu adalah ide penelitian yang baik. Lalu ide penelitian itu bisa muncul dari kita membaca. Bisa membaca majalah Trubus, misalnya majalah pertanian, majalah ekonomi, majalah kontan gitu. Atau membaca koran hari ini ada isu yang sedang jadi highlight gitu, terus tertarik untuk menjadikan ide penelitian, itu juga bisa. Semakin banyak orang membaca, itu akan kelihatan wawasannya itu juga akan semakin tinggi, akan semakin luas. Ada dua cara yang bisa membuat kita itu berwawasan dan berwacana secara luas. Banyak membaca dan banyak main, banyak traveling, banyak jalan-jalan ke sana ke sini, ke tempat yang sama sekali berbeda dengan yang biasa kita tinggali. Itu akan membuat kita kaya akan pengetahuan, kaya akan wawasan-wawasan. Makanya sering ada bercandaan itu ya, Dek. Misalnya kalau orang yang sumbu pendek gitu, orang yang mudah emosi, itu kan guyonannya, wah pikniknya kurang jauh, mainnya kurang jauh, atau kurang piknik. Karena orang yang banyak wawasan itu akan terbiasa untuk melihat sesuatu itu dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Jadi tidak saklek, tidak kaku, lebih mudah untuk memahami adanya perbedaan-perbedaan. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Ada yang nggak suka traveling, adik-adik? Kalau kondisi normal ya, bukan kondisi pas masih pandemi seperti ini. Suka ya, seru ya, apalagi ke tempat yang kita belum pernah ke sana. Pasti akan ada banyak wawasan-wawasan baru yang kita dapatkan. Entah itu budayanya, entah itu kebiasaan masyarakat lokalnya, makanannya. Oh, sayang bensin. Masa.
Oh, Jimmy sukanya ini ya, bikin web series kok ya, nggak suka traveling kok ya. Nggak suka Bu kalau nggak punya uang. Backpacker dong dek kalau uangnya mepet. Oke, terus professional meeting. Kita bisa muncul ide penelitian, ikut seminar-seminar gitu. Ikut talk show. Kan sering juga kan ya Kamagrista ngadakan talk show, seminar mahasiswa gitu. Atau conference, ikut international conference. Bisa juga berdasarkan hasil diskusi. Bisa diskusi dengan dosen pembimbingnya, diskusi dengan temannya, atau diskusi dengan tokoh masyarakat. Itu akan muncul ide-ide penelitian. Bisa juga diskusi dari orang yang sudah sukses. Orang yang sudah sukses berusaha gitu. Sehingga dia bisa sharing sukses story-nya. Jadi kita juga akan muncul ide penelitian. Suka kalau gratis. Pantesan kalau praktikum bayarnya mahal, banyak yang protes ya. Karena lebih suka kalau gratis ya, Dek. Harusnya gratis ya, udah bayar UKT. Oke, nanti kalau kita sudah bikin ide penelitian yang bagus, tentu saja kan salah satunya ide penelitian yang bagus itu kan ide yang mengundang pertanyaan. Nah, gimana bikin pertanyaan yang baik? Kita nggak bisa juga bikin pertanyaan itu asal bertanya gitu. Tanya tapi sebenarnya pertanyaannya itu kosong gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Dalam kehidupan sehari-hari kan sering gitu ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang itu bukan good question gitu. Jadi pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab. Nah, ciri pertanyaan yang baik, kriterianya adalah yang pertama adalah visible atau layak. Kalau tidak layak dipertanyakan, jangan dijadikan pertanyaan penelitian. Nah, tentu saja visible itu sangat relatif ya. Tingkat kelayakannya itu mana yang layak atau tidak. Belum tentu layak menurut si A, itu termasuk visible juga menurut si B. Terjadi perbedaan pendapat itu biasa, tapi visible ini di sini adalah layak secara general. Terus kemudian interesting, menarik. Jangan pertanyaan yang basi atau pertanyaan yang tidak menarik, pertanyaan yang datar-datar saja. Kita bikin pertanyaan yang menarik. Lalu novel itu jadi terbaru gitu, belum pernah ada yang menanyakan. Itu ciri penelitian yang bagus. Sebenarnya banyak di sekeliling kita itu kita bisa mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang novel. Cuman seringkali adik-adik mahasiswa itu cari jalan mudahnya. Jadi yang sebenarnya dia bisa kreatif, bisa membuat pertanyaan penelitian yang lebih baik, itu akhirnya terjebak pada sebuah tren gitu, atau kebiasaan penelitiannya kakak tingkat itu saja terus nanti ngikuti. Itu sebenarnya nggak kreatif, dan akhirnya pasti pertanyaannya bukan pertanyaan yang novel, karena pertanyaan yang sudah biasa untuk diajukan. Lalu etik, tentu saja pertanyaan penelitiannya itu adalah pertanyaan yang etis ya, etis untuk ditanyakan. Jangan menyinggung sara gitu. Sara dan saru itu hati-hati. Sebaiknya kita yang standar-standar saja, yang tidak melewati batas norma dan etika yang ada di masyarakat. Kemudian relevan pertanyaannya itu.
Jadi jangan sampai menyimpang dengan ide penelitiannya, menyimpang dengan topik penelitiannya. Penelitiannya ke utara, pertanyaannya ke selatan. Itu tidak relevan. Oke, apa maksudnya visible? Tadi itu kita breakdown satu persatu. Jadi yang layak itu, pertanyaan yang layak itu tentu saja termasuk layak subjeknya, layak sumbernya, kemudian layak untuk dikelola, manageable. Kemudian datanya juga layak, karena datanya tersedia. Jangan membuat pertanyaan penelitian yang itu datanya tidak ada. Misalnya, analisis illegal logging di Kalimantan. Itu bagus, pertanyaannya bagus ya, menarik gitu. Kemudian membakar munculnya pertanyaan juga. Tapi datanya nggak ada illegal logging. Mana ada data illegal logging? Jadi itu termasuk kategori yang tidak layak. Atau punya idealisme meneliti tentang korupsi, pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Bagus itu, bombastis sekali judulnya ya. Tapi kan data korupsi belum tentu data itu available dan data itu terbuka dan terpublish untuk publik. Lalu interesting ya cukup jelas ya, interesting itu menarik. Kemudian novel. Nah, novel itu namanya baru, punya kebaruan, itu bisa bermacam-macam maknanya. Bisa new setting, jadi settingnya yang baru, belum pernah diteliti, atau populationnya yang baru. Bisa juga kategori kebaruan kita itu untuk mengkonfirmasi penelitian sebelumnya atau untuk menolak untuk melakukan koreksi terhadap penelitian sebelumnya. Itu juga termasuk kategori baru. Etis tadi itu ya, etik tadi itu jadi tidak hanya etis secara nilai-nilai sosial dan nilai-nilai keilmiahan, tapi juga harus safe. Jangan sampai penelitian kita itu adalah penelitian yang rawan menimbulkan kontroversi, menimbulkan kontradiksi, menimbulkan konflik sosial. Itu jangan sampai. Main yang aman-aman saja. Lalu relevan itu bisa dari sisi pengetahuan ilmiahnya, kemudian dari sisi pengaruhnya terhadap implikasi di masyarakatnya. Misalnya kalau kita meneliti tentang kesehatan, dampaknya terhadap kebijakan kesehatan gitu. Kalau kita tentang kebijakan pangan, dampaknya terhadap kebijakan pangan. Kemudian relevan itu bisa juga apakah dia bisa menjadi pedoman atau petunjuk terhadap penelitian selanjutnya. Nah, pertanyaan penelitian itu juga harus dapat mengidentifikasi variabel-variabel yang akan dikaji. Tidak hanya variabel atau faktor-faktornya saja, tapi juga harus bisa mengidentifikasi populasi yang akan dikaji. Kemudian ada pernyataan yang akan diuji atau hipotesis tadi itu ya. Jadi pertanyaan penelitian itu juga harus bisa untuk mengidentifikasi hipotesis. Oke, apa saja variabel dalam penelitian?
Variabel dalam penelitian itu tidak ada jumlah yang bagus itu berapa Bu, penelitian itu yang bagus. Nggak ada standar bagus penelitian itu minimal 10 misalnya, nggak ada. Jadi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Bisa 2, kalaupun 1 juga nggak apa-apa, nanti bisa menggunakan analisis korelasi. Oke, secara detailnya nanti adik-adik akan belajar bagaimana menganalisis data, itu ada di mata kuliah ekonometrika. Jadi semester depan ya, nanti ketemu saya lagi. Pokoknya kalau mata kuliah yang nggak enak itu ketemunya sama saya, Dek. Oke, lalu biasanya variabel itu selain menyangkut tentang karakteristik dari konsumen, dari responden, itu bisa juga kita mengkaitkan faktor-faktor yang lain yang itu di luar karakteristik dari responden. Jadi selain usia, jenis kelamin, bisa juga berat badan, tinggi badan gitu. Bisa juga kita menambahkan income, pendapatan, pengeluaran gitu, dan lain-lain. Lalu kita analisis deh, apakah ada hubungan antara variabel yang mempengaruhi dengan variabel yang dipengaruhi. Nanti kita akan belajar ada variabel dependent, ada variabel independen, ada variabel bebas, ada variabel tak bebas. Nah, apakah ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel tak bebasnya? Kemudian efeknya apa antara X terhadap Y? Oke, coba buat contoh. Adik-adik tentukan variabel yang bisa saling mempengaruhi antara X dan Y. X-nya apa, Y-nya apa. Misal antara pendapatan dan konsumsi. Bahwa konsumsi, seberapa besar konsumsi kita dipengaruhi oleh pendapatan. Lainnya, ayo Dek, apa? Tabungan dan konsumsi. Konsumsi dipengaruhi tabungan gitu, Dek. Oh, tabungan dipengaruhi konsumsi. Kalau konsumsi kita bisa berhemat, bisa ditekan, jadi kita akan punya tabungan gitu ya. Luas lahan dan produktivitas bisa. Konsumsi dan investasi. Oh, kalau ini makro ya, Dek. Kalau konsumsi dan investasi ya bisa. Pengangguran dengan kemiskinan. Mana ini yang dipengaruhi yang mana, Dek? Yang dipengaruhi kemiskinan atau penganggurannya? Kemiskinan dipengaruhi pengangguran ya. Kalau penganggurannya bertambah, maka kemiskinan akan meningkat gitu. Oke, apalagi? Antara belajar sama IPK, pengaruh nggak? Bisa ya. Yang rajin belajar, hipotesisnya nilainya akan lebih bagus daripada yang tidak belajar. Penghasilan dengan pekerjaan. Oke, jenis pekerjaan itu akan menentukan penghasilan. Oke, sekarang kalau online begini, posisi menentukan prestasi udah nggak ada lagi ya. Jadi harus
belajar sendiri-sendiri. Tapi masih bisa googling sih kalau online. Oke, variabel dalam penelitian itu sinyal menentukan prestasi. Wah, pinter ini Agatha. Betul-betul, Dek. Kenaikan harga dengan permintaan barang, iya betul, hukum permintaan ya. Wah, ini pasti ekonomi mikronya dapat A ini. Oke, variabel dalam penelitian. Jadi ada independent variabel dan dependent variabel. Jadi kalau independent variabel itu adalah variabel yang mempengaruhi, yang menyebabkan efek terhadap variabel dependent. Jadi dependent itu kan tergantung ya, sehingga dia variabel yang dipengaruhi. Atau sering juga disebut outcome variabel. Nah, setelah menentukan variabel, kemudian kita bikin hipotesis atau dugaan sementara dari hubungan dua variabel atau lebih itu. Kemudian mengkonversi pertanyaan menjadi pernyataan. Yang isinya apa? Isinya adalah expected outcome-nya. Misalnya variabel harga berpengaruh positif. Variabel harga berpengaruh negatif terhadap permintaan barang. Jadi hipotesisnya kalau harga itu naik, maka nanti permintaan barang akan turun. Itu namanya mengkonversi pertanyaan menjadi pernyataan. Lalu unitnya atau subsetnya itu adalah masalah penelitian. Oke, apa karakteristik dari hipotesis? Yang pertama tentu saja hipotesis itu merupakan suatu pernyataan di mana bisa mengidentifikasi atau memprediksi hubungan antara dua atau lebih variabel. Kemudian hipotesis itu harus bisa diuji. Kalau hipotesis tidak bisa diuji itu bukan hipotesis. Karena hipotesis itu harus diuji. Lalu hipotesis itu juga harus berdasarkan teori ilmiah yang sudah ada ya, dan bersifat rasional. Jadi jangan yang aneh-aneh hipotesis itu, yang cenayang-cenayang gitu nggak boleh, nggak bisa, karena tidak ada teori yang mendasari. Nah, setelah menentukan hipotesis, kemudian tahapan berikutnya adalah menentukan metode yang tepat. Ada metodologi, ada metode. Apa bedanya? Kalau pakai logi-logi, itu pasti studi-studi atau ilmunya gitu. Jadi metodologi itu studi mengenai pendekatan yang diperlukan dalam bidang kajian. Nah, kalau metode itu caranya. Jadi lebih kepada teknis dari pelaksanaan penelitian. Bisa teknik secara spesifik, bisa menerangkan alatnya, lalu menerangkan prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kalau itu penelitiannya menggunakan praktikum, di lab berarti ada alat dan bahan.